Nggih, niki saged dibuka ayatnya nggih. Yang pertama ayat 100 surat Al-Baqarah ayat 30. Kadang dicepaki nggih. Terus kula yang mboten makalah ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Terus alam semesta ini pun tercipta duluan. Tercipta dulu di antara alam semesta itu ada makhluk Allah, ciptaan Allah sing paling termasuk kecil sing jenenge bumi. Nah, bumi niku makhluk ciptaan Allah yang termasuk yang kecil. Nek panjenengan pirsa alam semesta galaksi niku di antara galaksi kita, galaksi itu miliaran ribuan galaksi. Di antara galaksi ada satu galaksi namanya Bima Sakti. Di antara Bima Sakti ada satu namanya matahari. Dalam solar sistem sama matahari itu ada bumi kita. Jebul bumi kita itu suwi banget ora ning apa-apane nek dibanding alam semesta. Allahu Akbar. Nah, setelah Allah menciptakan alam semesta, kemudian antara alamnya itu bumi. Setelah cipta bumi terus Allah ngersake menciptakan khalifah. Khalifah ben ngatur bumi itu ben diatur saapi-api sing diciptakan adalah manusia. Berarti janjane menungso diciptakan alam donya niku tugas utamanya dadi khalifah. Tapi survei di mana-mana, saya membuktikan saya kajian di mana-mana selalu jawabannya adalah ibadah. Tidak salah. Tapi nek dilihat niki kronologis diciptakan manusia itu adalah kan ngatur bumi niki. Berarti tugas pokok paling utama adalah mengatur bumi niki. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dadi khalifah. Nek ibadah niku jenenge ngabid. Pertama mboten ngabid khalifah dulu. Nek lara-lara ini kita tidak didudukkan, ditempatkan porsinya yang pas, nanti akan bermasalah. Bermasalah nanti. Ente-ente umat Islam mengeluh. Karena apa? Di mana-mana dipinggirkan. Karena apa? Ini tidak disadari dulu sebagai khalifah. Khalifah. Qalu atas'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis laka. Niki malaikat seneng. Malaikat niku, "Loh, ya Allah, kenapa kamu manusia yang engkau tugasi untuk menjadi khalifah di bumi." Nah, ini jadi kajian nanti. Mungkin Pak Prof bisa nganalisa kenapa malaikat bisa tahu kalau manusia itu tukang gawe rusak. Bisa jadi mungkin sudah ada manusia di planet lain, Pak. Biasanya dikatakan ada manusia di planet lain kayak ora lelo. Sekarang manusia milih bumi tok. Di planet lain itu dimungkinkan ada makhluk yang sejenis manusia. Loh, kok iya dimungkinkan? Karena perlu kajian. Karena apa? Nanti kalau ngaji lagi terus ke ayatnya kan sing jenenge surga niku luasnya seluas bumi dan langit. Apa itu langit? Langit ya alam semesta aja gimana? Berarti surga niku luasnya ya sak luasnya galaksi, sak luasnya ribuan galaksi itulah surga. Maksudnya yang dinggoni wong bumi ini awake dhewe tok. Nah, itu kajian mana? Nah, mas sebenarnya ayat perkata itu mencerdaskan kita untuk berpikir dan berpikir karena memang ayat diturunkan untuk berpikir. Tapi selama ini baca dan baca. Habis maghrib baca. Salah enggak? Enggak salah, benar. Habis maghrib baca, habis isya baca, habis puasa Ramadan baca. One day one juz. One garis one day one juz ini wis Alhamdulillah Ramadan ini kula saged terlaksana one day one juz. Gandeng kepen ora saiki iso kelakon terus cerita. Entuk apa ya mung di alam ceritane wah. Maaf
Kembali pada mungkin sakit dianalisis, ini jadi pelajaran semuanya. Setiap kata jadi pelajaran. Kok malaikat tahu bahwa manusia itu tukang bikin kerusakan di bumi dan mengalirkan darah? Boleh jadi di planet lain sudah terjadi peperangan, pengerusakan yang dilakukan oleh manusia. Sedangkan malaikat itu tukang tasbih. Adanya bertasbih, bertahmid, dan mensucikan Allah. Ini menjadi pelajaran. Nek gur modal kulino tasbih, kulino tahmid, kulino itu nggak cukup modalmu menjadi khalifah di bumi, maka kamu nggak saya tunjuk gitu. Nah, malaikat itu soal masalah tasbih, masalah itu jagonya nggak ada lawan. Ini kenapa nggak ditunjuk? Yang ditunjuk adalah manusia. Nah, Allah mengatakan, nek soal ngono ki mudeng aku, hei malaikat. Nek menurut versimu, pendapatmu mungkin kowe lebih pas, tapi enggak. Nah, makanya ayat berikutnya sebagai modal sebagai khalifah. Ini ayat kedua, wa 'allama Adama asma'a kullaha. Yang diajarkan kepada Adam napa? Nama, Pak. Mboten caranya sholat, mboten caranya bertasbih. Nah, datang mending malaikat ditunjuk sebagai khalifah selesai. Ning malaikat nek urusan nama dia nggak mudeng. Maka Adam sebagai modal utama menjadi khalifah adalah diajarkan nama, bukan cara bertasbih. Kalau memang jadi khalifah itu yang paling jos, paling tepat itu ahli bertasbih, nggak usah nunjuk manusia, tunjuk aja malaikat. Tapi kenapa manusia? Nah, ini sing bingung kula napa sing anu ya? Karena ini nggak umum penjelasan seperti ini, saya kula akas. Karena apa? Sampai setiap orang Muslim digiring sing jenenge tugas utama itu bukan khalifah tapi ibadah. Ini pelajaran pertama yang diberikan Allah ya manusia. Camkan ini, maaf ya. Ternyata nama yang bukan cara sholat, bukan cara tasbih, bukan cara puasa, bukan, tapi nama. Akhirnya Adam diajarkan nama. Oh ini loh tanaman. Oh ini loh mangga. Kurang lebihnya seperti itu. Oh ini loh batu. Oh ini loh gunung. Nah, nanti jumbo kali Iqra. Baca. Muhammad pun diajarkan bukan cara sholat, tasbih, Iqra, baca. Nah, Iqra bismi rabbik, tapi cara membacamu keadaan kahanan itu dengan nama Allah. Bukan baca sakarepe dhewe, bukan nganalisa sakarepe dhewe. Pengertian baca bukan hanya membaca, menganalisa barangkali. Nah, coba saja kita lihat kembali nggih, ulamatur bahwa ini ayatnya sudah disebutkan. Ini sebenarnya filosofinya tinggi sekali. Kenapa? Yang diajarkan pertama nama. Artinya nanti siapapun yang menguasai nama, tidak hanya nama, identifikasi. Barang itu dideteksi tenanan, determinasi tenanan, diklasifikasi tenanan, itulah modal utama sebagai khalifah. Nah, ternyata yang sering mengidentifikasi tentang nama, tentang barang, yang mengenal barang kebanyakan bukan orang Islam. Ternyata sebenarnya dulu awal perkembangan Islam itu luar biasa, ilmuwan Islam yang sudah ada penemu-penemu teori matematika seperti trigonometri, seperti masalah sinus, terus kedokteran. Kalau kedokteran siapa? Ibnu Sina. Loh, ilmu kedokteran itu tentunya nama. Oh ini kepala, isinya kepala apa? Oh ini badan, ini isinya apa? Paru-paru isinya apa? Sehingga tahu penyakitnya, sehingga tahu cara penyembuhannya. Nama dari nama itu. Nah, sayang sesurutnya para pendahulu kita ilmuwan ketika itu
tidak berlanjut sampai sekarang. Bahkan sekarang yang lebih menguasai masalah nama pengetahuan adalah mereka non-Muslim. Kalau penemu-penemu tanaman katakanlah, tanaman saya gampang karena saya orang pertanian ya, tahu saya nama. Siapa yang ngasih nama Latin? Kebanyakan mereka. Yang tahu nama mereka. Jadi maaf, saya pengen sedikit bukan apa ya, karena ayat niki saya juga hanya menganalisa saja karena saya juga nggak banyak belajar. Saya orang pertanian Pak, saya bilang saya penyuluh pertanian, jadi ngertinya ya bangsa pertanian. Jadi ini masalah wereng kula luwih ngerti Pak daripada agama. Piye mengendalikan wereng ben-benan boleh ngerti daripada masalah agama. Nggih. Cuman nggih ra ketang sithik sinau agama nggih. Oke. Ketika Adam sudah diajarkan masalah nama, nah kalau teruskan nanti raming nama tok ya iku ya apa, barangnya apa, sehingga bisa menjelaskan dengan baik andai kata ditanya Adam. Karena Nabi sebagai Nabi ditunjuk, karena namanya Nabi Rasul ditunjuk oleh Allah, dipilih sehingga cerdas dia. Maka Rasul itu selalu punya sifat cerdas apa? Sifat Rasul cerdas namanya patonah, nah, cerdas. Bahkan Nabi Musa diajarkan dalam 40 malam saat itu. Nah, Adam juga begitu. Terus ketika malaikat diminta menyebutkan, malaikat tidak bisa. Terus qalu subhanallah ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nah, akhirnya malaikat mengakui. Coba saya teruskan terus. Terus ayat berikutnya. Terus ya. Nah, di sini. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Coba saya mengajak panjenengan untuk sedikit menganalisa ayat ini. Ayat semua pelajaran. Ya. Wa idh qulna lil malaikati, ketika malaikat Allah meringatkan pada malaikat, sujudlah kepada Adam. Fasajadun. Kenapa disuruh sujud sama malaikat? Kenapa malaikat disuruh sujud sama Allah? Kenapa? Karena kalah malaikat. Disuruh menyebutkan nama, malaikat tidak bisa. Kalau saya ambil pelajaran bahwa ketika orang bisa mengidentifikasi, mengenal nama, pengetahuan, jangankan manusia, malaikat saja tunduk. Saya pengen menggugah umat Islam meskipun strata saya kecil, kadang-kadang saya heran. Ini kelemahan umat Islam di sinilah tidak memahami di sini, maaf. Ketika menguasai ilmu pengetahuan, sebagaimana dulu Ibnu Sina katakanlah sampai di Aqua mereka. Suruh menyebut Ibnu Sina nggak mau, maka nyebutnya adalah Avicenna. Seakan-akan bukan orang Islam itu, Avicenna kan seakan-akan orang mereka. Padahal dia orang Islam. Nah, di sini menarik sebenarnya kalau dikasih ini. Jadi jangankan manusia, jangankan malaikat saja kalah. Kalau seseorang itu menguasai ilmu pengetahuan. Tentang nama tadi kan dijelaskan ilmu pengetahuan. Juga tentang tanaman, paham banget. Tentang tumbuhan paham banget, tentang katakanlah masalah bangunan paham banget dan sebagainya. Nah, mungkin Pak Prof sedikit bisa ya, sakit nanu ya Pak ya. Nah, ternyata ilmu pengetahuan Pak ya. Dan kita di sinilah sebenarnya kita kalahnya, sebenarnya Allah sudah memberikan sinyal yang kuat tentang masalah ini. Nah, makanya saya, kenapa maaf ya, jangan tersinggung, maaf dan tersinggung. Setiap saya di mana tanya selalu ibadah dan ibadah. Bukan ibadah nggak penting, bukan. Sekarang umat Islam selalu mengatakan kenapa kita kalah, kita dipinggirkan, termarginalkan, pinggirkan. Kenapa? Ya ini. Allah sudah berikan sinyal, nek kamu pengen jadi khalifah, memenangkan percaturan di dunia ini, kamu bisa memimpin, pegang ilmu pengetahuan.
Allah diajarkan ini, bahkan ini pelajaran yang paling pertama diajarkan kepada manusia, juga di Al-Quran pun disebutkan. Mari kalian Iqra, bacalah. Jadi kadang-kadang orang Iqra itu seakan hanya membaca Bismillahirrahmanirrahim gitu loh. Maka dulu ketika saya masih kecil ada drama. Seakan-akan Nabi itu menerima wahyu dari malaikat Jibril terus kon baca, saya nggak bisa baca. Pengertian umi itu bukan sekedar tidak bisa membaca. Pengertian umi itu tidak paham apa-apa itu umi. Jadi kalau ketika Nabi sudah bisa katakanlah mengetahui hukum, peraturan, tidak lagi disebut umi. Umi itu sebenarnya bukan sekedar tidak bisa baca, lebih utama makna umi itu tidak paham tentang hukum, itu namanya umi. Nah, ketika sudah paham hukum, namanya jadi ahli kitab, ahlul kitab. Jadi kalau banyak saya mendengar ada kata ahli kitab orang yang memahami peraturan. Kitab itu namanya kitab peraturan. Al-Quran itu banyak nama, ya. Nama Al-Quran itu nama Al-Quran. Kemudian nama lain Al-Quran apa? Kenapa? Hudan, petunjuk. Nama ini adalah kitab. Kitab itu bukan diartikan buku saja. Kitab itu adalah kataba. Dari kataba itu ada dua makna. Kataba itu bisa berarti buku, menulis. Kataba berarti peratur, mengatur. Kitab artinya bisa buku, bisa peraturan atau ketentuan. Nggih. Ibu-ibu yang di luar saged nampi atur kula nggih. Oh, kaya tenang. Saged nampi Bu nggih. Oh, ya tenanan men ngajine ngaji. Tak rada santai men nggih kaya tenanan. Jadi ini coba saged nampi mboten. Ini hal yang fondasi yang kuat terkait ini kadang-kadang kurang dia. Kita lebih pada baca dan baca. Salat dan salat. Itu penting salat. Sehingga kalau saya boleh membagi kajian itu jane kudune materinya dua. Siji, kajian tentang peran sebagai khalifah, yang kedua, kajian peran sebagai abid. Kalau wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu niku mengke dadine abid. Kalau wa'id qala ini ini jal fil ardi khalifah, jadinya adalah khalifah. Jadi tugas manusia itu ada dua. Tugas pertama adalah sebagai khalifah. Tugas kedua sebagai abid, sebagai hamba. Nah, istimewanya sebagai khalifah nanti akan bernilai ibadah. Kembali pada masalah, saya pengen terutama yang masih ada yang muda, ada beberapa yang muda yang kuasai ilmu pengetahuan. Identifikasi barang benda itu pahami betul. Saya sebagai orang pertanian mungkin juga masih kurang menguasai tentang tanaman. Harusnya menguasai, tapi juga belum purna masalah itu. Harus belajar. Sekarang kalau masalah tanaman lah, itu kita kebanyakan impor apa ekspor? Impor. Sing impor napa? Jagung niku impor mboten? Impor jagung. Dele saya meneh. Kenapa harus impor? Padahal itu luasnya segini. Kenapa? Sing jenenge impor tetap kalah, Pak. Ora iso gleleng. Bahkan cara ibadah panjenengan tidak bisa bebas ketika semuanya harus impor. Ya kowe gelem tak kei ning tak support ning kalah kira. Jangan bengak-bengok ketika apa-apa bisa diatur ya, karena kita kalah, Pak, maaf. Inilah maaf kita dalam hal tadi saya katakan kajian ini lebih pada masalah ngeri kajian ya maaf bukan judul apa sabar, syukur, qanaah.
Itu penting semua, iya. Tapi kenapa masalah khalifah nggak pernah disinggung? Seakan-akan itu bukan urusan kajian. Engko bicara politik nang masjid, larangan keras, ya wes. Ketika nggere nang masjid ngomong politik dari sithik jare politik itu sah-sah saja. Mula nek pas ngene iki udah ngomong politik, ngono. Aja pasar pemilu lagi ngomong politik, lha mari panas niku wau. Saat sekarang ini bicara masalah politik, ayo pilih pimpinan yang baik, gimana kriterianya. Sekarang orangnya wong aru biru, Pak. Orangnya wong gagas. Ini ngeri supaya pemilu kok dadak ngomong masalah politik, lah kuwi malah ruwet. Ning biasanya ngono wae ngeri menjelang pemilu malah lagi ngomong politik. Bakas ngene ora. Nah, dari sekarang kita harus berikan edukasi pada masyarakat supaya nanti milihnya nggak salah. Supaya nanti nggak kenggoh dengan 20.000, 50.000 dan sebagainya. Kuatkan dari sekarang. Pada saat model kampanye kuatkan masalah politik. Sehingga nanti wayah coblosan wis ora terpengaruh. Lah ustaz ora tau ngandani aku kok. Kadang-kadang maaf ya kita bengak-bengok. Ngomong koron desa ketenggelewan. Lah kowe tau ngene apa? Nek dibalik ora iso jawab. Maaf saya sudah di mana-mana Pak. Kadang-kadang kita sebengak-bengok ya. Maaf. Ada orang nyoblos karena kenggoh det 50.000, det 100.000. Nek dibalik, lah kowe kaya apa? Ya ora ngeki to. Ini penting. Bagaimana kita peduli dengan mereka sehingga suatu saat mereka ada diiming-iming itu. Nah, ini ikatan jamaah harus kuatkan Pak. Jamaah ini harus bermakna bagaimana punya ikatan kuat bisa menyantuni mereka sehingga sumbernya diiming-iming 50.000. Ora kenggoh masalah, nah aku kenggoh 50.000, aku ora itu sing luwih. Nah, kita harus bergeser ke sana, kita giatkan sedekah infak sehingga bisa menyantuni mereka. Sesekali mereka diteri 50.000, 100.000 mal. Ini bahasa gampangane lho, Pak. Sehingga nek engko eneng wong ngiming-imingi, aku pendak sasi, pendak tahun wis dikeki karo Pak Ustaz tok. Agar kayak ketewone ra kenggoh aku. Nah, bagaimana itu tercapai? Mari kita kuatkan ukhuwah kita dalam rangka bisa seperti itu. Lah perkara wis dikei ya sing nganyelke ya kuwi sudah di luar ya eneng kok ya wis dopene bekas ngono wayah ngono ya mesti kenggoh ya eneng ngono. Ya jenenge wong akeh lah. Nggih, kembali pada saya ingin membangkitkan masalah pengetahuan jangan sampai kita memang ayatnya itu memang wabtaghi fima ataqalla darul akhirah. Carilah akhirat. Ternyata kita belajar, kita bekerja itu nek diniati dengan benar juga akhirat. Juga akhirat. Panjenengan bekerja bismillahirrahmanirrahim, diniati bismillah dari rumah untuk bisa menafkahi keluarga, bisa menafkahi mungkin yang fakir miskin, bisa memberikan mereka. Nah, itu sudah ibadah, itu sudah akhirat nanti. Maka mari coba kita prihatin dengan keadaan umat Islam yang jan-jane akeh. Ning selalu kalah. Kula niku jane gampang. Duwe keinginan sing gampange ora kelakon. Pengen duwe presiden sing bojone gelem nganggo jilbab ngono kok durung kelakon sprono-sprene. Ora gampang to niku. Indonesia mayoritas umat Islam ning pengen duwe presiden sing bojone gelem nganggo jilbab saya durung kelakon. Sebut siapa presiden yang bojone seneng nganggo jilbab? Waduh. Ya eneng pernah ning ngawur-awur Pak, ngawur-awur terus kene ketok ya jilbab macam apa seperti itu. Saya nggak sebut nama loh Pak, nggak sebut nama, nganyel gitu Pak. Ini prihatin nggak Pak kita? Kenapa? Apakah kita nggak mampu? Wis tolak ukurnya gampang, telur gampang orang sudah mengagumi dhuwur-dhuwur. Nek pengen duwe presiden sing bojone nganggo jilbab ora lakon-lakon saya ini. Nah, makanya kita kuatkan persatuan kita dan sedekah kita, ngupeni menguatkan saudara-saudara kita sehingga suatu saat maaf Pak. Jadi nanti ketika pemilu mbok ya tenanan sing milih ditintingi tenan kira-kira iki memajukan Islam atau malah menyilakake Islam. Karena mereka yang milih malah menyilakake Islam kan berarti kan kita dosa Pak. Nah, ini diedukasi seperti ini.
Jenengan nek salah pilih dosa. Mau salate iso mungkin bisa dihapus salate gara-gara masalah milih. Masalah apa? Begitu jenengan salah pilih mungkin pimpinan itu nyilakake awake dhewe. Gawe aturan sing ngrugeke awake dhewe. Nek kurang kuat iki jemuah geser stu misalnya ngoten kan dadi repot wae. Loh. Ya kalau kita kuat ya kenapa? Sing anyel kene sing dienggo peralat ora kok anu sing nggo peralat malah kiai Pak Kujur, Pak. Jadi sekarang itu umat Islam sing nggo nuthuk umat Islam adalah umat Islam sendiri. Tokoh-tokoh Islam kon nuthuki umat Islam. Ini yang terjadi wis terlalu ngomong nang masjid ngomong ngono. Ini sah-sah saja kita itu mari umat Islam kita bela hak kita supaya kita tidak terkalahkan. Ya sah toh, Pak. Jadi kalau milih pimpinan yang mementingkan Islam itu sah-sah saja kan bicara seperti itu. Bicara ngono kok wedi. Enggak, ini bukan ada kali dalam politik ya bukan politik banget. Itu namanya memberikan ajaran. Nih, kembali pada hakikat tugas kita ya, Pak ya. Tugas kita adalah yang pertama adalah sebagai khalifah, baru yang kedua itu malah sebagai abid. Kalau porsi ini didudukkan umat Islam jaya dari dulu kala. Kula aturke Allah memberikan sinyal ojo neh wong malaikat saja tunduk karo yang punya pengetahuan, Pak. Dicontohkan Adam mudeng akhirnya malaikat disuruh tunduk sujud. Umat Islam kalau menguasai pengetahuan akan tunduk. Ora kok kabeh impor. Jagung impor, dele impor, beras impor. Terus jambu impor. Gitu. Jambu keng pundi jambu? Bangkok. Lah berarti kan mayoritas umat Indonesia itu kalah dibanding orang Bangkok Thailand ya. Loh, ini perlu kita dibangkitkan semuanya supaya kita menjaga diri. Pitik barang yang Bangkok gitu. Terus dari sana, oh ternyata banyak sekali kelemahan kita. Makanya coba kita buka Pak, surat Yusuf. Ayat Yusuf itu surat ke-13. 12. Surat ke-12, surat Yusuf. Ayat 2. Inna anzalnahu Qur'anan Arabian la'alakum taqilun. Inna sesungguhnya kami itu Allah anzalnahu menurunkan hunya Al-Qur'an. Hunya itu dalikal kitabu. Nek bahasanya kan hunya mana? Kan alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin. Tilka itu ayat kitab yang nyata. Kitab atau buku atau peraturan yang nyata, ketentuan yang nyata. Dan ketentuan tadi aku menurunkannya ketentuan tadi Qur'anan dalam bentuk Al-Qur'an, dalam bentuk bacaan. Arabian yang berbahasa Arab. Jadi Al-Qur'an itu berbahasa Arab. Berarti nek ora berbahasa Arab bukan Al-Qur'an. Nek niki terjemah, misalnya ini terjemah. Al-Qur'an diterjemahke. Ning tulisannya Arab rene niku tidak bisa disebut Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an itu mesti berbahasa Arab. Maka tidak boleh terjemahan tok tanpa menyertakan ayatnya, enggak boleh. Engko salah-salah dipalsukan. Kan sekarang udah mulai ada yang memalsukan. Tapi nggak usah khawatir, Al-Quran tidak akan bisa dipalsukan. Gimana? Inna anzalnahu Qur'anan Arabian. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran berbahasa Arab. La'alakum taqilun. Supaya kamu napa niku?
mengerti. Terjemah ya kurang pas nih menurut kula lho, Pak. Tapi ini terjemahan Depak. Yang terjemahan para tokoh banyak bener. Nah, lalakum takilun. Takilun iku dari kata akal. Akal, bernakal-ngakal, kon mikir. Nek supaya mengerti lalakum taklamun. Lalakum taklamun supaya kamu mengerti. Nek lalakum takilun supaya kamu mikir. Apa karepe kok Allah mengatakan tadi Allah mengajarkan Adam nama. Ini karepe piye? Itu mikir, Pak. Lalakum takilun. Jadi Al-Qur'an niku janjane kon mikir. Isine apa niku kan mikir. Jenengan cari di Al-Qur'an lalakum takilun, lalakum tatafakkarun mikir. La'alakum tafqahun supaya kamu paham. Supaya kamu baca jarang, Pak. Maka mindsetnya kalau punya waktu jangan hanya membaca, tapi memahami memang ini perintahnya ayat la'alakum takilun. Terus mungkin nek poso niku acarane ditingkatkan. Maune darusan Dewan Jus ditingkatkan menjadi apa? Menerjemahkan ayat. Jadi ini karep kula ngoten niku. Jadi darusane diganti, darusane apa to? Darsun niku jane mempelajari, Pak, dari kata darosa. Darosa dirosah pelajaran, madrasah tempat belajar. Jane darusan niku mempelajari mboten membaca. Nah, ini kenapa mbok kok terus digeser menjadi membaca? Ngeri darusan ini mesti maca deres carane. Tidak salah, cuman kan enggak pas. Sing jenenge tadarus niku mempelajari. Mempelajari. Mboten sekedar membaca. Non? Napa? Belajar membaca. Belajar membaca. Nah, bagus niku. Membaca, mempelajari tajwidnya yang itu namanya tadarus, belajar. Mempelajari bacaannya yang karena belum benar. Ketika sudah benar, terjemahnya ditingkatkan. Betul belajar. Karena tajwidnya belum betul, betulkan. Ketika sudah betul, tingkatkan menjadi terjemah. Itu darus namanya pelajari. Sebenarnya Allah sudah mensinyalkan luar biasa. Mari kita tangkap sebagaimana kehendak Allah. Nah, di sini kembali pada la'alakum takilun supaya kamu memikirkan. Ayo ayat per ayat, kata per kata kita pahami, itu ada pelajaran yang luar biasa. Nanti ada hal yang jadi sebenarnya Allah sudah mengajarkan yang luar biasa. Komplit. Makanya di Al-Qur'an tibyana likulli syai'. Al-Qur'an itu mengajarkan segala macam. Ada. Ajeng tanya nopo, semuanya ada. Apa masalah makanan? Jelas ada. Fal yang dzuril insanu ila ta'ami. Ayat surat nomor itu. Apa? Fal yang dzuril insanu ila ta'ami. Surat Abasa. Surat Abasa ayatnya lali nek. Surat-surat pendek jane lali. Nek surat-surat panjang dia dapalke. Coba Pak, niki Al-Qur'an itu luar biasa. Surat Abasa. Ayat berapa? Suratnya surat ke 80. Ayatnya fal yadhuril salu ila ta'ami. 24. Coba dibuka. Ya, dah cukup. Fal yadhuril salu ila ta'ami. Ini perintah. Hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Betapa Allah itu sayang dengan kita semua, ben sehat kabeh, kon memperhatikan makanannya ini. Nah, ini yang saya maksud tadi, bagaimana
Coba kita bedah kajian tidak hanya masalah tadi katakanlah yang sifatnya abid sebagai khalifah. Ini diantaranya ini. Supaya manusia makan dengan benar sehingga sehat semuanya. Nek tidak memperhatikan makanannya nanti. Nah. Ini usia 40 wis gampang masuk angin misalnya. Kenapa lah? Ini kan maaf Pak, saya itu prihatin Pak. Di pondok itu anak-anak SMP. Anak-anak SMA. Wis dan duwe penyakit mah. Wis. Mboten ning pondok apa ya di tempat-tempat lain, Pak, ora pondok tok. Anak SMP kok loro, sekarang loro mah rada patut nek 40 munggah lho, Pak. Rada patut ngono. Ini anak SMP, Pak. Mah betul, mah. Ini kenapa enggak masuk? Asal lambungnya kumat. Aduh. Mudeng-mudeng itu artinya asam lambung barang. Anak SMP loh. Asam lambungnya kumat katanya. Aduh. Gini maaf ya, ini anak SMP bagaimana nanti sekian tahun mendatang Pak ini. Makanya perhatikan makanannya. Kenapa asam lambung? Makanannya nggak diperhatikan. Nah, kadang-kadang maaf loh Bu, ibu-ibu, halo ibu-ibu. Ibu. Ada loh Bu, neng mriki mboten. Ngere sibuk. Ngono bocah ben meneng dicekeli ceki sak renteng. Lah ini sumber dari penyebab anak SMP mah nek bocah cilik wis kulino makan ciki rada larang ya ciki go 500-an wis parah niku wis. Nggih. Terus nggih nggih. Nggih. Kajenge mboten ngantuk. Nggih, bidange. Kula pun cepaya kula arep ngombeatmu pekewo kula liyane dereng kula. Bapak Ibu, terutama Ibu, halo Ibu. Hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Ini perintah dari Allah loh, Bu. Kon memperhatikan makanannya. Mari putra-putri kita cari makanan yang sehat. Sing kira-kira banyak pengawet, pemanis, napa mleh. Itu adalah racun hakikatnya. Hakikatnya adalah racun. Ini bapak ibunya sehat, nggak pakai kacamata, maaf ini ampun tersinggung. Lah kok putrane SMP wis ora karu-karuan. Ini karena apa? Apa iya? Nah, mulai kelas berapa putrane cekeli HP? Halo ibu-ibu. Putrane cekeli HP mulai umur berapa kon nonton di HP? Ini serius Bu, maaf Ibu, Bapak juga ini serius. Anak usia 2 tahun wis gelenuk. Ampun ini amanah, anak ini amanah, maaf anak. Saya punya cucu, saya wanti-wanti sama anak saya jangan jauhkan anak dari HP. Caranya apa? Nek nggunakake HP, upayakan jangan di hadapan anak. Lah nek bapak ibu nglenuk ya anake ya pengen kuwi apa to, Pak? Akhirnya ya jebol bapake YouTube-an anake ya melu. Ini mah ya Allah, ini masalah serius. Anak-anak SMP sekarang, maaf. Anak-anak SMP sekarang itu ketika dia TK belum kenal HP. Ini saja sudah seperti ini, apalagi yang sekarang anak TK sebelum TK carong tahun 3 tahun TK. Niku pun kula niku gadah sederek kula ngirim akrab kalih putu-putune mriku nggoleh kula mara dijilih HP-ne ming apa? Padhe tekuling. Ming ngarep dienggo nyetel terkuling. Jadi bocah mudeng terkuling gitu. Jadi anak 2 tahun, 3 tahun sudah kecanduan YouTube. Meskipun sebatas terkuling niku wau. Wis sing digoleki terkuling niku wau. Nah, nek dikei sing wis di-downloadke enggak mau. Kudu sing anyar. Wis ngenteke kuota niku wau. Oke, maaf kembali pada ini.
perilaku. Allah sudah memperingatkan, fal yang dzuril insanu ila ta'ami, hendaklah manusia memperhatikan makanannya bendo sehat. Jadi ini mungkin anak ustadz orangnya gizi ampun ngaji kok ngerembug gizi. Nah, itu penting, itu perintah ayat kok. Kok malah koyo PKK atau piye ta? Begitu. Sekali waktu kajian hadirkan ahli gizi biar menerangkan. Nah, koyo ora gathok nggih. Masa nang masjid. Loh, ini penting, ini perintah Al-Qur'an. Artinya ini dijabarkan hendaklah manusia bermakanan, sang pengurus pengelola menghadirkan dalam rangka ben bisa memperhatikan makanannya. Makanan yang baik bagaimana? Nah. Engko dikersake. Mumpung rebuk makanan iki makanan pun enten mun dikersake rin mawon. Nggih. Masalah ini ku napa, Bu? Nek pengajian niku dereng kantenan klebu, niku nek snack niku genah. Nggih sinambi kersake. Ya insyaallah sing genah nggiripun ngunjuk kan mboten ngantuk ngoten nggih. Kula sing matur tenanan ngantuk kan ya ora. Ya ben kula jarang matur nang kene matur rada keras sithik ora apa nggih. Jane ya ora keras ning ora. Rada aneh sing tak sampaikan. Kula jarene ngaji rada aneh ya sebet. Padahal ayatnya ada semua, saya nggak pernah lepas dari ayat. Yang saya sampaikan ayat semua. Mbok kula matur, nggo Bapak Ibu. Nek dahar niku ya ampun mung segothok. Artinya makan pokoknya sing makan ampun mung ya diselingi, kadang-kadang ya bohong, kadang-kadang ya telo, kadang-kadang ya uwi, kadang-kadang yang bili. Lho matur ngeten iki pokoknya ora umum, pengajian ngerebuk masalah pangan lho. Memang karena apa? Maaf loh, karena asing gitu loh. Kalau di baratan sana, itu setiap malam Selasa seperti ini, sebulan sekali menghadirkan ahli kesehatan. Loh, saya dari punya kesehatan. Wah, ora cocok masjid ngerebuk kesehatan. Terus piye? Dalam rangka bagaimana dzuriyah kita tidak lemah. Mangane ra bener, perilaku ra bener, akhirnya SMP wis kokean penyakit. Saya katakan prihatin, Mbak, saya anak SMP kalau romah. Ya nek 40 50 rada-rada patut nggih ra. Padahal jarene lho kula. Mah iki ra penak. Ya muga kula mboten emak. Nah, kalau saya mengatakan ayo makannya sekarang jangan hanya nasi terus. Diselingi kadang-kadang telo, bohong, uwi, bili dan sebagainya. Kayane ora anu ya. Sakniki kula tokke ayate ben rada berarti ngaji tenan yo ngaji ayat. Surat 6, surat Al-6 ayat 141. Ning ayat niki ora tau metu niki. Nah, mboten tahu, Pak. Pun kula maaf beda-bedaan, Pak. Jenengan tahu dijelaskan ayat niki napa mboten? Surat Al-6, surat 6 ayat 141. Ora pati populer niki, Pak. Yang paling populer adalah la in syakartum. Nah, niku populer. Ini ayat ini mboten populer, jarang metu. Waladzi ansha'a jannatin ma'rusatin wa ghaira ma'rusatin. Dialah Allah yang telah menumbuhkan tanaman yang merambat dan tidak merambat. Oh. Ngono dirembuk mula rapati populer, ngajak ngrembuk makan. Lho ini ayate enten kok. Gandeng ora disinggung niki kula dal kita mriki. Loh, ayatnya kan napa jenengan mboten kula survei di mana-mana. Ora eneng wong banget kok ayat niku wau, jarang maaf. Hari ini penting padahal menentukan kesehatan kita.
Loh, nek warga padune jenenge wong pertanian. Nek salah meneh. Ini ayatnya. Saya menyampaikan ayat bukan menyampaikan masalah pertanian. Ayatnya ada. Allah mendumang tanah menjalar tidak menjalar. Andai kata niki kula plotting makanan pokok ya, makanan pokok. Makanan pokok nggih. Nah. Sing mboten menjalar niku padi. Jagung. Terus makanan pokok sing menjalar kira-kira napa? Telo. Uwi, bili, wes. Tapi ayat ini kok ora menarik ya. Tapi ayatnya dahsyat, Pak. Dahsyat. Terus, pun ya, menjalar tidak menjalar. Sing menjalar contohnya telo, uwi, bili, paluh. Sak piturute kula bicara makanan pokok dulu nggih. Nah, sing tidak menjalar padi, jagung, telo dan sebagainya, puhung dan sebagainya. Nah. Wa ghairu marusatin wa nahla. Lan napa niku? Kurma. Wa zar'a dan beraneka tanaman. Napa niku bazaran apa? Tanaman mukhtalifan. Niki saya mengartikan nahla niku buah-buahan, zarangan niku sayuran. Nek kurma, Indonesia rene kurma. Ane apa pelem? Mumpung niki musim pelem. Lho kok ngaten ngoten lho, nek semua harus kurma lho mengke. Kenapa kurma? Memang ketika itu turun di Arab. Yang dimana adalah kurma, bukan mengabaikan kurma tidak. Nek ngudoke kurma ya, wis kurma niku mengke nek bodho mawon. Nek napa poso mengke. Nah, disunahkan buka pakai kurma. Nah. Nek harian ya saya nenten mawon ora ngudoke kurma. Anenge pelem ya pelem, sirsat-sirsat, sawu-sawu, pace-pace. Mukhtalifan ukuluha. Nek saya matan mukhtalifan itu bermacam rasanya, bukan rasa Pak, khasiatnya. Antarane podo-podo makanan pokok antara padi karo telo niku beda. Nek padi niku tidak ada vitamin C-nya, tidak vitamin A-nya. Nek telo ada. Nek padi tidak ada beta karotin, nek telo ada beta karotin dan sebagainya, tidak sama. Nah, wa zaituna, zaitun, minyak zaitun. Niku nek ning Arab. Nek zaitun ning Indonesia napa? Jahe. Luwih akeh, Pak. Jahe, serai. Apa meneh? Temulawak. Terus sambiroto. Sing luwih pahit neh napa? Putrawali. Loh, artinya zaitun itu sesuatu yang berkhasiat obat. Yo nek eneng zaitun, nek eneng zaitun Indonesia yo. Sekali lagi saya matur bukan mengabaikan zaitun, bukan, Pak. Karena di Indonesia itu benar zaitun ya. Nah, terus warumana. Terus mutasabihan sama tapi tidak sama. Ini menarik. Sama tapi tidak sama. Podo-podo paite antara Putrawali karo apa tadi? Sambiroto niku beda. Paite podo ning khasitae beda. Sekarang ngeten. Di dalam sambiroto minimal nggih. Sambiroto niku nama latinnya Andrographis paniculata. Itu nama ada zat namanya andrografi kalau sudah diekstrak itu bisa menawarkan berbagai macam virus. Bahkan kalau di Amerika itu sambiloto itu diekstrak, diambil andrografisnya menjadi dinamakan androvir. Androvir niku tinggi orang yang kena AIDS. Jadi AIDS saja bisa tertangkal apa meneh ming COVID.
Jan-jane nek awake dhewe wis do kulino ngombe Sambiroto kaya ora gagas Covid ora apa. Loh, ya itu saya nengok. Kenapa? Kita nggak pernah tahu. Orang dulu itu sudah terbiasa minum jamu, awake dhewe kaya wegasane ya, arang minum jamu. Di daerah saya bicara agak Sambiroto aja, nggak usah kemana-mana. Sambiroto. Nah, Sambiroto itu adalah diantaranya itu bisa memperbaiki jaringan. Jadi nek kulino Sambiroto niku jaringannya itu akan terbaiki. Di antaranya jaringan kelenjar pankreas. Nek pankreasnya terbaiki, maka insulinnya akan baik. Nek insulinnya normal, dia tidak akan penyakit gula. Nah, ini dari mengenal nama tadi, Pak. Nah, maka bagi yang berpenyakit gula, yo nyoba rajin minum Sambiroto. Meskipun jangan banyak-banyak, ada takarannya nanti. Neng ora direbuk saiki, malah dol jamu apa malah. Ini aja nggak lazim loh Pak. Tapi coba lihat, masih 10 menit ya. Coba perhatikan Pak nih. Satu lagi. Kulu min samarihi idza asmaro. Napa artinya? Kulu, makanlah dari buahnya ketika sudah berbuah. Perintah Pak. Makanlah hasil tadi setelah dia mengeluarkan hasilnya. Apa? Sing menjalar kuwi ya makanlah ketika berbuah, yang tidak menjalar ya makanlah. Berarti perintah Allah melalui Al-Qur'an, orang makan makanan pokok itu harus variasi antara yang menjalar dengan tidak menjalar. Perintah Allah. Bukan seneng, bukan sukarela, tapi perintah. Jangan mengatakan makan itu kan mubah. Ini perintah bahwa diperintahkan makan buahnya termasuk yang menjalar tidak menjalar ketika dia sudah mengeluarkan hasilnya buahnya. Berarti ada perintah Allah. Nek dahari ya variasi, kalau menjalar, kalau tidak menjalar. Tes masalah makanan pokok, enjing wau sing di dalam menjalar apa mboten menjalar? Sarapane wau menjalar apa mboten? Mboten, masalahnya nasi ngoten nggih. Niku pagi, siang. Mboten menjalar meleh. Malam. Mboten menjalar meleh. Engko bengi tambah supermi. Luar biasa, Pak. Ayat niki ketika diaplikasikan, diamalkan, orang ini kan sehat, Pak. Esok makan nasi, siang makan nasi, sore ini telo. Ada antioksidan. Ada antisoda, ada mencuci racun tercuci dengan telo, Pak. Tercuci dengan telo, tercuci dengan pohong. Jangan salahkan orang mampu untuk mampu masalah itu mencuci racun, racunnya metu, Pak. Maaf, Bapak Ibu. Ini perintah ayatnya kon mangan variasi. Sing wis merakteke ini iki. Mungkin panjenengan sing pun di atas 60 pernah merakteke dulu dari ora ming sego terus. Ya sok sego, ya sok telo. Masalahnya apa? Ora kok ngerti ayat iki mboten, enenge ming kuwi. Nek makan nasi terus ora cukup, mula diserunding nganggo telo. Itu malah Qur'ani. Kadang uwi mbili, mbiyen di sekitar rumah kita mesti eneng uwi apa? Mbili. Saiki hilang. Lah nggih. Panjenengan ngalami to, Pak? Nah, makan dulunya ya sok uwi, mbili dan sebagainya. Itu maka jelas kalau Quran itu mesti sehat. Itu jaminan Allah yang bikin kok. Rumusnya mau salah. Makanya orang dulu sudah merakteke ning karena keadaan. Orang kok karena ngerti ayat. Ning kenyataannya kalau saya tanya, orang dulu dengan orang sekarang sehat mana? Orang dulu dengan sekarang sehat mana? Oke, sekarang yang sekarang usia 70 tahun, 80 tahun aja. Ditanya, orang dulu yang sana sehat orang dulu.
lebih sentosa perkosa menilas sentiake ya. Nah, ini ayatnya. Coba ini kembali pada nama kan tadi. Nyetel Pak ya. Mari kita coba kita evaluasi mindset kita terkait dengan masalah makanan dan sebagainya. Ternyata sebenarnya Allah itu sayang sekali pada kita. Nek dahari aja ming nasi terus. Ya sok variasi telo. Ning nyatane grewes keneng gula, keneng diabetes lagi dahare. Lah nopo ngenteni diabetes? Ketika sehat itu makan itu, kurani, maka tercegah dari diabetes. Ngenteni diabetes lagi makan telo. Al-Quran sudah mensinyalkan, Pak, ini luar biasa rumus yang Allah berikan. Konsep makanan yang sehat yang Allah berikan. Coba Anda perhatikan, Pak. Makanan variasi, diversifikasi makanan. Kalau Departemen Pertanian mengatakan sukses pertanian ada 4, diantaranya diversifikasi telat. Al-Quran sudah bilang 1500 yang lalu. Detan lagi kayak ini, kue berhasil. Masalahnya pejabatnya lagi nyontoni. Nah, menjalar tidak menjalar, kemudian buah-buahan, kemudian sayuran, zaitun tobat, kalau do jamu. Allah sudah ayat nerangke jamu ini zaitun itu jamu, Pak. Nah, ternyata Al-Quran nganjurke dokon minum jamu, ora dol jamu ning minum jamu. Makanya, ini ayat ini kan luar biasa, Pak, tapi jarang muncul ini, maaf, ampun tersinggung saya kuliah khotbah, jarang muncul, Pak, ini. Padahal ini ayat sangat vital, penting banget, semua ayat penting. Ini penting banget dalam rangka kesehatan. Sehingga makanan seperti ini luar biasa. Satu, dari ketahanan pangan. Coba Pak, padi sore telo, padi telo, potong 30%, berarti nggak usah impor, Pak. Swasembada pangan. Ya. Sepanjang umat Islam mengamalkan ini, nek sore mangan telo kabeh ora bakal impor. Ya. Nah, kalau soal itu jangankan impor, Pak. Bantuan benih, petani ra butuh benih ya dibantu kok. Ben entuk ya bukan itu, yang jelas sih kalau kita nggak memperhatikan makan, mari kita sesekali, ini perintah Al-Quran, Pak. Mari sesekali atau sering kita beli telo beli terus. Jangan banyak alasan. Nah, insya Allah tersedia. Kalau nggak bisa nanti dia beli. Dan buah-buahan dan sayuran dan juga jamu ternyata. Ini ternyata menyehatkan. Oke. 1 menit lagi saya pengen matur masalah yang sekarang saya kampanyekan. Saya mengkampanyekan sesuatu yang berasal dari kulit buah maupun kulit sayur. Namanya ekoenzim. Mungkin jenengan sudah benar, ini dari Thailand juga ini. Ini dari Thailand. Ilmunya dari Thailand. Ini kulit buah apapun, nek kajian tadi saya praktekkan. Kulit buah apapun selain salak ya mangga, kulit mangga, kulit ampun. Kulit mangga, kulit Mboten, Pak. Mangga sendiri nanti. Kulit mangga, kulit pepaya, kulit jeruk. Yang bikin harum kulit jeruk. Oke. Kulit-kulit niku nanti difermentasi. Caranya mungkin lihat YouTube saya. Saya pun lihat YouTube. Saya kasih nomor panjenengan, nanti tak kirimin cara buatnya. Ya, niki jenengan kan sok dahar mangga, sekarang banyak mangga. Ada mangganya, ada kulit jeruknya, ada kulit apelnya enten, terus ada kulit pisang dan sebagainya. Sebenarnya kulit-kulit niku jangan hanya satu macam. Nggih. Niku gula Jawa, nek campurane mboten gula Jawa mawon. Gula Jawa sing bagus tapi gula Jawa niku saon. Nggih.
Nek aqua gede niku apa nggih? Aqua gede niku gula jawane sak on. Terus kulite niku 3 on. Terus airnya 1 liter lebokke tenggen aqua sing gede, sing karo 0,5 liter. Nggih. Niku didiamkan 10 hari empun saged digunakake. 10 hari. Nek maksimal dienggo pengobatan sama dienggo pupuk niku harus 3 bulan. Saya tidak cukup waktu untuk matur karena hanya 2 menit. Nah, itu yang difermentasi. Ini saya bikinnya 21 bulan 11. Berarti ini sudah kalau tanggali niki sing tinggi gawe mangga belabur. Ini ya mangga tok iki, Pak. Harusnya variasi ini. Nggih. Niki khasiatnya napa? 1. Nek pun 10 hari bisa tinggi kumur langsung nggih sikat gigi. Saya sudah 1 bulan ini tidak pakai pasta gigi. Kumur itu terus sikat gigi, itu maaf 1 pertama akan mengurangi bahkan menghilangkan bau mulut. Setiap orang punya bau mulut dengan kadar yang berbeda. Semakin tua maaf semakin bau karena susunan gigi membuat semakin bau. Itu akan berkurang. Karena apa? Di sini ada etanol yang membunuh kuman dan membersihkan. Kemudian terus itu untuk bisa gini terus kemudian biasanya gini Pak. Saya 1,5 ciduk tak kasih 1 atau 2 tutup aqua niki, seret. Kemudian saya pakai kumur, sikat gigi, selebihnya saya mandi. Saya sudah nggak pakai sabun lagi, Pak. Terus untuk cuci muka sampai keramas pun saya pakai ini. Nah, nek jenengan lebih detailnya jenengan buka di YouTube. Nah, YouTubean lagi. Tapi ampun terkoling, tapi eco enzim, ECO enzim. ECO enzim. ECO enzim. Eco enzim. Nek channel saya Media Dakwah Manafiul Ulum, nanti ketemu saya. Media Dakwah Manafiul Ulum. Media Dakwah Manafiul Ulum. Media Dakwah Manafiul Ulum. Buka di situ. Nanti ada saya nanti. Yo ora kok nawake yo enggak, saya nawake koyo enzim lho benane. Nah. Itu nanti Pak, itu betul bau badan akan berkurang. Terus maaf sariawan akan berkurang. Bahkan bisa sembuh. Terus bisa gusi berdarah akan berkurang dan sebagainya. Bisa untuk mandi dan sebagainya. Terus panjenengan dahar jengkol, jenengan kemu pakai niki hilang baunya. Kemudian nah ya ini saya ini kayak nah saya ini. Nah, langsung ketemu ya langsung ya. Ya ini saya nanti. Tapi ini spontan kemarin suaranya kurang keras. Spontan. Saya semangat sekali karena apa? Ini sesuatu yang sangat bermanfaat. Bahkan nanti sudah dibuktikan ini untuk rendam kaki. Sing pun nggak ada penyakit kemeng terus kaki sok linu niku ember cepai ember napa baskom kayak 3 ciduk banyu anget kemudian kasih garam grosok sak sendok munjung kemudian dicuri enzim 3 tutup niki direndam selama 10 menit banyak sekali yang membuktikan niku sing kemeng-kemeng sudah sing maune gampang geringan saged. Intinya apa? Itu memperlancar peredaran darah maupun metabolisme. Nah, ini cara membuatnya. Niki pancen tidak ditampakkan orangnya, tapi niki kula niki. Oke, nanti bisa dilihat di saya ulang Media Dakwah Manafiul Ulum. Oke. Nanti cara membuatnya saya akan saya jelaskan yang lebih detail pemanfaatannya. Jadi niki sudah umur dari tanggal 20. Ini akan mengeluarkan gas. Ini kebetulan belum jadi. Ini kan ada gasnya nih. Nah, gas. Ini sampai naik luar biasa ini. Ini naik ini. Bisa bergelembung luar biasa ini. Karena ini apa? Zat yang ada dalam kulit. Kenapa harus kulit? Memang kulit. Jangan buahnya, kulit. Buahnya dimakan saja. Nah, itu diekstrak kuat sekali. Jadi apa yang ada di ini diekstrak sama bakteri, keluarkan semua. Sehingga dari itu akan menghasilkan etanol
dan juga enzim yang bermanfaat bagi tubuh. Ya. Saya semangat menyampaikan dan ini tidak dijual belikan, bikin sendiri. Jadi nanti saya berharap ada yang tertarik, ada yang pengen bikin. Nek ngersake yang sudah jadi di rumah saya ada, tapi belum jadi, mungkin seminggu lagi bisa digunakan. Saya punya banyak. WA saya tak kasih nanti. Bisa untuk praktekkan. Saya punya sekitar, saya bikinnya pakai jerigen yang 5 liter. Saya sudah punya 7 jerigen. Untuk apa? Sing kersake tak sukani. Ora diperjualbelikan. Ini luar biasa, bermanfaat sekali bagi Oke, saya rasa cukup dari saya. Maaf, saya berlebihan menyampaikan ini karena ini saya kampanyekan di mana-mana. Karena ini bermanfaat banget dan cara bikinnya mudah banget. Halo ibu-ibu. Nek jenengan ngersake, kapan-kapan saya tak kesini jenengan cepai kulit apa? Kulit jeruk keprok ya, jeruk. Terus kulit mangga, jenengan kula ajari caranya praktek dan penggunaannya kapan. Mas Anu biasa saya siap saya. Asalkan ya kira-kira waktunya memungkinkan. Mau malam, mau sore, monggo. Kalau siang kalau kerja. Sore atau malam saya akan kesini karena saya mengajari satu akan nular ke yang lain. Kayak di MLM nanti. Makaten saking kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.